Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang, selamat bergabung di Behind the Science. Pada kesempatan ini, saya ingin share kepada Anda tentang kapan sih seseorang kita analisa tanda tangannya. Atau bagi Anda yang pemula, kapan Anda memerlukan analisa tanda tangan. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan kepada Anda tentang sebuah fenomena, yaitu tentang botol penada hujan. Kalau seandainya ada hujan yang sedang turun ke bumi, lalu Anda tampung dengan sebuah botol, tentu saja hujan ini tidak akan banyak tertampung. Kenapa? Karena kapasitas penerimaan botol terlalu kecil. Bandingkan ketika hujan itu ditampung oleh sebuah ember. Maka hujan ini bisa banyak masuk ke dalam ember. Jadi teman-teman semua, kita tidak bisa menuntut hujan untuk turun lebih deras, tetapi kita bisa memperbaiki kapasitas penerimaan kita agar bisa membuka lebih lebar. Nah, banyak orang sebenarnya mengalami masalah ini, di mana matahari yang terbit sebenarnya matahari yang sama yang diterima oleh banyak orang. Hujan yang turun juga hujan yang sama yang diterima oleh banyak orang. Kemudian juga pekerjaan, setiap orang punya kesempatan waktu yang sama untuk bekerja. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa seseorang penghasilannya kecil, sementara yang lain penghasilannya besar? Inilah alasannya teman-teman semua, karena seseorang memiliki kapasitas penerimaan yang kecil, dan sementara yang lain memiliki kapasitas penerimaan yang lebar. Pertanyaannya adalah, Anda ada di mana? Sekarang apa hubungannya emosi dengan penerimaan seseorang? Katakanlah emosi dengan pendapatan seseorang. Sederhananya begini teman-teman semua, kalau Anda berhubungan dengan orang yang sering marah, tentu Anda tidak nyaman, setuju ya? Anda akan nyaman berhubungan dengan orang yang sangat terbuka, yang orang sangat ramah dan siap bekerja sama. Atau jangan jauh-jauh lah, bila Anda emosinya sedang sangat tidak enak hati, tentu saja orang-orang baik pun entah kenapa menjadi terlihat tidak baik. Tapi ketika Anda sangat senang hati, masalah-masalah di rumah, di kantor, tidak terlihat sebagai sebuah masalah. Jadi poinnya adalah hati. Jadi yang dimaksud dengan penerimaan yang kecil adalah kapasitas hati, kapasitas perasaan Anda. Nah, teman-teman semua, disinilah kemudian kami bisa menganalisa apa sih yang sebenarnya Anda alami, atau apa sih yang sebenarnya Anda tumpuk sejak sekian tahun. Dan itu menjadi penghambat Anda, menjadi tidak sadar, menjadi satu blokade besar, satu mental block yang kemudian menghambat Anda untuk sukses, atau yang menghambat Anda untuk mendapatkan penghasilan yang besar. Oke, sekarang bagaimana tanda tangan bisa menganalisa itu? Sekarang saya minta Anda untuk membuat gambar benang kusut. Anda boleh menggambar seperti ini, kemanapun. Oke, ini benang kusut. Sekarang Anda membuat sepeda anak roda 3 dilihat dari atas. Anda bisa membuat gambar semacam ini. Apapun gambar Anda, ya ini adalah gambar saya, Anda pasti menggambar dengan berbeda. Perhatikan, ketika seseorang membuat gambar benang kusut, maka dia mengakses pikiran di sisi tertentu. Dan ketika dia membuat gambar sepeda anak roda 3 dilihat dari atas, dia akan mengakses pikiran di sisi yang berbeda. Yang menarik adalah, ketika seseorang menggambar benang kusut, lalu dia mengakses ke pikiran tertentu, itu menghasilkan perasaan tertentu. Perasaan yang berbeda dengan ketika seseorang menggambar sepeda anak roda 3 dilihat dari atas. Jadi, berbeda menggambar, beda gambaran, beda lukisan yang digambar, menghasilkan perbedaan akses ke pikiran tertentu dan menghasilkan perasaan yang berbeda. Nah, demikian pula dengan tanda tangan. Orang yang membuat tanda tangan, katakanlah seperti ini, berbeda dengan orang yang membuat tanda tangan huruf pertamanya lingkaran. Oke, jadi ada orang yang membuat tanda tangan seperti ini. Ada lagi orang yang membuat tanda tangan seperti ini. Ini adalah tanda tangan segitiga, sementara ini adalah tanda tangan lingkaran, menghasilkan perasaan yang berbeda. Jadi teman-teman semua, dari tanda tangan Anda, kami bisa menganalisa perasaan-perasaan macam apa yang sebenarnya Anda simpan, Anda pegang. Dan kami sudah menganalisa, sudah menemukan tepatnya 22 pola. Kami menemukan 22 pola analisa tanda tangan, di mana 22 pola ini mencirikan atau menceritakan emosi yang berbeda-beda.
Dari situlah teman-teman semua, kami bisa mendeteksi mental block apa sebenarnya yang menghambat seseorang. Kenapa seorang gadis usia 29 tahun atau 35 tahun belum menikah juga padahal dia ingin? Atau kenapa seseorang sering ditipu berulang-ulang padahal dia tidak ingin ditipu? Kenapa seseorang punya penyakit yang tidak sembuh-sembuh padahal dia sangat ingin sembuh? Jadi itu semua bisa dicek. Sebenarnya ada sebuah perasaan yang dipendam yang membuat mereka mengalami itu. Kenapa? Karena sebenarnya Allah selalu bersama prasangka hambanya. Jadi saat seseorang mengalami masalah berulang, saat seseorang mengalami kesulitan mencapaikan keinginan, atau bahkan saat seseorang kesulitan mengontrol emosinya sendiri, ada yang salah dengan diri dia, ada yang salah dengan perasaan yang dipendam oleh dia. Dan lewat tanda tangan kita bisa analisa itu. Anda silahkan masukkan data Anda ke kolom berikut ini, Anda tinggal klik daftar, lalu nanti Anda akan masuk ke free member. Nah, di sana Anda akan dihubungi oleh tim kami untuk dianalisa tanda tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.